Halo teman-teman, selamat datang di episode ke-6 kelanjutan perjalanan saya keliling Sumatera bagian selatan. Setelah di episode sebelumnya, kita berangkat dari Palembang menuju Pagar Alam menggunakan bus Sinar Dempo, dan akhirnya saya memutuskan untuk menginap 2 hari 2 malam di kota Pagar Alam. Karena memang kotanya senyaman itu, ditambah homestay dan orang-orangnya begitu ramah, jadi bikin betah. Dan kemarin juga saya sempat jalan-jalan sedikit di kota Pagar Alam, main ke titik tertingginya yaitu di Tugu Rimau dengan ketinggian elevasi 1770-an mdpl dan suhunya 15 derajat, itu dingin banget di situ. Sepulang dari Tugu Rimau, saya sempat untuk kulineran sedikit, mencicipi sop tulang. Itu kalau di Pulau Jawa sop iga. Dan akhirnya saya memutuskan untuk besoknya berangkat ke sebuah kota kecil di provinsi terkecil di Pulau Sumatera, yaitu Kota Bengkulu. Bagaimana kelanjutan perjalanannya dan apakah banyak kejutan-kejutan? Kalian tonton sampai habis ya. Oke, teman-teman, sekarang jam 7:06 ya. Tadi saya hampir kesiangan. Nah, patokannya untuk homestay saya itu, kalian ketik aja di Google, sebenarnya ada homestay Wahyudi. Nanti bakalan muncul karena kota Pagar Alam kan nggak terlalu luas ya. Di situ pusat kotanya. Nah, yang saya ini homestaynya agak pinggir sedikit nih. Ini memang mengarah ke Gunung Dempo tuh. Tuh Gunung Demponya di atas, lagi cerah banget. Jadi sekarang saya mau ke arah terminal, mau jalan kaki aja karena motor rentalnya udah diambil tadi malam ya. Oke, ikutin terus vlog hari ini. Kita bakal menuju ke Kota Bengkulu. Saya kemarin malam sempat muter-muter tuh cari makan di Kota Pagar Alam. Enak. Suasananya tuh kayak apa ya, nggak terlalu rame, nggak terlalu sepi, tapi juga masih tradisional gitu. Rumah-rumahnya nih masih rumah-rumah panggung khas Sumatera Selatan kayak gini. Nah, ini tempat saya kemarin ngisi angin sama beli gorengan. Oke, kita jalan terus ke arah terminal ya. Ya, sejuk banget jalan di Pagar Alam pagi-pagi ini. Suhunya tadi sekitar 20 derajat, jadi enak banget. Terus itu di depan sih udah deket banget terminalnya, nggak sampai 1 kilo ya. Jadi habis lampu merah, terminalnya masih lurus sedikit tuh. Ini kan di sebelah kanan kita nih SMP 3 ya, SMP 3 Negeri Pagar Alam. Nih kalian kalau ke kiri ini tembus ke pusat kota, jadi jalannya ini enak, tembus-tembus semua dan nggak rame, nggak macet cuy. Sarapan pagi di sini nih banyak kan tuh kayak itu cuy, model ikan. Jadi model tuh kayak apa ya, bakso aci mungkin. Nah, jadi di pertigaan ini patokannya di sebelah kanan ini ada SD Negeri 49 Kota Pagar Alam. Kalian ke kiri ya, atau ke arah pasar nih. Ini ada pasar kayak pasar ternak gitu. Ini saya mau cari sarapan di terminal aja kayaknya. Walaupun belum terlalu lapar sih, cuman kan nanti di perjalanan tuh lumayan ya. Dari Pagar Alam ke Bengkulu itu 7 jam kurang lebih. Ini jual-jual ayam semua coy di sebelah kanan kita yang masih hidup. Dan biasanya bisa untuk dipotong di sini ya. Ini ayam merah. Nah, ini masuk ke arah pasarnya. Kita masuknya di terminal agak lurus sedikit ya. Tuh, pasar paginya. Mau kita lihat apa sih ya? Oke, lihat pasar aja. Biar seru. Ini tembus-tembus aja sih sebenarnya ke terminal, ke sebelah kiri. Macet. Tuh ada yang jual jengkol. Jengkol apa kabau ya? Pisangnya gede-gede juga. Ada bubur kacang hijau,
Nah, ada mie celor sih. Jadi sarapan di sini bisa juga sarapan mie celor ya. Duh, nggak ketemu es kacang merah. Mulai di Bengkulu ada. Nah, ini kita udah langsung masuk ke terminal, jadi tembus-tembus saja ya. Nah, ini di depan nih, yang kemarin tutup, PO Melati Indah. Kalau kalian mau yang lebih murah, kemarin dari Palembang sebenarnya bisa naik Melati Indah. Nah, itu bis sarananya udah ada. Ini Melati Indah ya. Nah, ini kayaknya bis yang bakal berangkat jam 9 ini. Sekarang setengah 8. Oke, paling saya mau nitip tas dulu di poolnya. Terus kita cari sarapan deh, keliling ke dalam pasar ya. Kita belusukan dulu. Loketnya masih sama kayak dulu, nggak pindah deh. Ini nomor-nomor bisnya kayaknya jadul banget. Oke, tas sudah saya taruh di loket, nitip di dalam loket. Kita cari sarapan dulu cuy. Ya, tuh ada yang lagi naikin motor ke Palembang tuh dari sini, dari Pagar Alam. Oke, kemarin saya udah DP 50 ya, jadi tinggal tambah 35 lagi hari ini. Ini kembaliannya 65. Nah, itu tempat saya sarapan kemarin cuy. Sarapan sekaligus makan siang ya. Yang kita beli pindang tulang. Itu kalau siang ada es rumput laut tuh, kangen banget es rumput laut. Ini saya mau cari sarapan ya. Itu ada mie ayam, bakso. Nggak pengen yang terlalu berat gitu. Nyobain modelnya kali ya. Atau mie celor. Ini kita masuk ke arah Pasar Induk. Terminal Kota Pagar Alamnya. Kita cobain mie celor ya. Mana yang jualnya? Mana Pak? Ya. Kita tunggu aja. Lagi atau keluar bentar kata abang yang berjualan bubur. Oke, sarapan dulu coy. Ini celor. Kayak kuahnya kuah ebi deh. Mantep banget di sini sarapannya gitu. Ini kasih cabai juga. Kue sarapan dulu. Mantap, habis tuh. Kuahnya ini kayak kuah ebi gitu ya. Kental. Cocok di lidah. Oke, bayar dulu. Itu minumnya diplastikin begitu. Udah Pak, berapa Pak? 10. 10? Pakai telur? Ada. Coba ya. Oke, jalan ke arah pasar ya. Lihat-lihat aja cuy.
Ini lokan kalau di sini namanya sih. Kerang-kerang gitu. Ada pempek. Pindang patin. Sayur-sayurnya nggak ada yang aneh-aneh banget. Tadi doang ada lokan. Lokan tuh kayak semacam kerang gitu, tapi kerang sungai biasanya. Oke, kita muter ke arah terminal lagi ya. Itu masih banyak sih pasar ke sana, cuma kayaknya gitu-gitu aja sih. Kita balik lagi aja, kita tunggu di terminal ya. Tuh banyak banget patin atau baung ya, nggak tahu bedanya. Oke, balik lagi ke terminalnya. Itu di depan kita ada pagar alam Palembang, Telaga Indah Armada. Di situ tadi ada Melati, kayaknya udah berangkat ya. Di Wak habis ceritonya Wak Wak habis SMA tahun 76 kuliah di Bengkulu. Ini Bengkulu itu masih hutan galau, tanah-tanah masih murah. Masih murah-murah. Tahun ya. 82 SMHK dulu belum ada S1 tuh BA, DRS, SMHK, besar aja anak muda hukum. Tahun 82 waktu Jakarta honor itu itulah. Dulu kan gaji itu kan kecil, tidak ada kalau uang. Oke cuy, jadi tadi pamitan sama ibunya, nggak sempet ketemu, jadi saya chat aja. Baik sih bapak sama ibunya, baik-baik semua asli. Mana lagi motornya itu dibiarin pakai nyampe malam gitu ya. Baru jam berapa itu diambil ya, karena ada yang mau sewa katanya. Jadi 24 jam lebih, kata dia pakai aja dulu, tunggu ada yang sewa, baru nanti diambil. Ini bis kita paling setengah jam lagi, sekitar 20 menitan lagi. Di jam 9 tepat nanti berangkat ke Bengkulu. Ya Bu. Ya Pak. Ya Pak. Berangkat Pak ya. Ya. Kalau hilang tak tahu. Jam ada itu tuh, Bu. Aku beri kau tunjuk. Ada nama Mas Jius lagi, aku minta jemput. Kalau manfaat.
semata ini mau panjang ini. Ah, ada dikit pelok kan aja beda.
Tiagi. Ya, di daerah Pendopo cuy. Istirahat dulu jam berapa ya? Setengah 12. Tuh Sinar Dempo juga lagi istirahat tuh. Ini kita ke dalam aja. Makan sih enggak, paling duduk-duduk aja. Panas banget sih. 31 kayaknya ada nih. Ya, itu bis yang Sinar Dempo ke Jogja. Dari Pagar Alam ke Jogja kayaknya lewat Lubuk Linggau ya. Berhenti di Kalideres, Kampung Rambutan, Bekasi. Berangkat jam berapa deh? Setengah 12 dari Pendopo. Oke, lupa kalau di Sumatera tuh masih dapat plastik kayak gini sih. Masih dikasih asoy, mantap. Oke, cuy, lanjut lagi. 11.51, udah sampai 30 menit lah istirahatnya. Panas banget. Cukup nih kira-kira. 11.54 berangkat lagi dari Pendopo. Pendopo. Oke teman-teman, jadi sekarang kita melintasi Sungai Musi. Ya, Sungai Musi itu panjang banget karena dia itu berhulu atau bermula di daerah Rejang Lebong, tepatnya di sekitaran Bukit Kaba, dan berakhir atau berhilir di Kota Palembang, tepatnya mengarah ke Selat Bangka. Jadi lumayan panjang.
lambat Nian? Dataran. Oh, dataran panjang. Ya, mobil lo mulai ketua lo, mobil. Oh, ini masih mendingan, berarti dia yang lambat berarti.
Ya, jadi inilah perbatasan antara Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjadi titik tertinggi juga di tempat yang biasa disebut gunung ini. Dan sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Bengkulu Tengah. Setelah Kabupaten Bengkulu Tengah baru kita akan masuk ke Kota Bengkulu. Oke teman-teman, sebagai informasi, di kawasan gunung ini atau di perbatasan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kepahyang, disinilah banyak biasanya tumbuh bunga yang menjadi ciri khas Bengkulu, yaitu Rafflesia arnoldi. Jadi di tebing-tebing kanan kiri ini nih biasanya banyak tuh tumbuh, dan kalau tumbuh biasanya ada ditulis tuh dengan pilok biasanya ya, ditulis Rafflesia mekar gitu. Jadi orang-orang Bengkulu atau yang melintas biasanya mampir tuh, dan saya juga dulu sering banget mampir kalau lagi ada bunga Rafflesia yang sedang mekar. Dan kalau lagi ada yang mekar tapi kita naik bis umum seperti ini ya, kita tentunya nggak bisa berhenti ya, kecuali kalian touring sendiri. Atau kalau kalian naik tapi bisnya orangnya sedikit atau kalian aja, mungkin bisa tuh bilang ke drivernya, "Bang, boleh mampir sebentar nggak?" Karena biasanya drivernya juga senang tuh mengenalkan bunga Rafflesia kepada wisatawan gitu. Oke teman-teman, jadi di sepanjang jalan turun dari titik tertingginya tadi sampai ke bawah, itu di sebelah kiri kita bakal banyak tempat untuk istirahat. Biasanya sih mereka menjajakan seperti kopi, pop mie, indomie gitu-gitu ya. Dan untuk harganya sih ya relatif mahal ya, jujur aja. Tapi biasanya sih saya tetap berhenti karena memang pemandangannya tuh bagus gitu, dan suasananya tuh teduh walaupun lagi panas-panasnya nih. Tapi karena banyak pohon ya biasanya, jadi kita berhenti itu enak banget untuk beristirahat. Tuh kan lagi banyak banget yang berhenti. Tapi kalian sesuaikan aja. Kalau saya sih biasanya cuman mesen air putih sama indomie karena memang cocok banget di sini makan indomie ya. Dan ini nih mirip-mirip dengan si tinjau lawi yang ada di Sumatera Barat ya. Tapi kalau ini namanya bukan kelok 9, kalau nggak salah ini namanya liku 9.
Oke teman-teman, jadi di sebelah kiri kita ini adalah danau yang lumayan terkenal di Bengkulu, yaitu Danau Dendam Tak Sudah. Ada banyak versi mengenai asal mula nama ini yang unik ya namanya gitu. Kalau versi cerita rakyatnya, katanya ada sepasang kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya, makanya dia mempunyai dendam yang tidak sudah-sudah. Kalau versi dari sejarahnya, ini merupakan dam atau bendungan milik Belanda yang tidak selesai-selesai saat itu. Makanya orang Bengkulu menyebutnya Dam Tak Sudah, tapi akhirnya menjadi Danau Dendam Tak Sudah gitu. Tapi kalau merujuk dari peristiwa geologis yang terjadi, danau ini terbentuk dari peristiwa vulkanis yang ada di sekitaran Bengkulu. Nggak mau nunggu loh, lah keruan tuh. Jam 4 pas ya, sampai di loket Sarana ini. Ini dari sini saya paling langsung cari penginapan. Yang satu sih yang perlu diperhatiin ya, kayak cari rental motor di sekitaran ini rada susah. Jadi tadi saya ngomongin beberapa, 5 rental gitu, cuma satu yang punya. Jadi saya mau ke Red Doors dulu karena penginapan paling murah tuh di Red Doors. Sekarang kita paling pesan di sini adanya Maxim sama Grab ya. Gojek nggak tahu udah ada atau belum ya. Oke, udah pesan Maximnya murah 8.900 ke penginapannya. Nggak jauh sih dari sini ke arah Nusa Indah, daerah Nusa Indah. Ke arah itu sebenarnya ke arah Pantai Panjang juga. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di kota Bengkulu setelah 7 jam perjalanan dari kota Pagar Alam. Dan tepatnya kita sekarang berada di terminal atau pasar panorama. Dan ini saya lagi di jalan menuju ke penginapan, naik Maxim hanya 8.500 kalau nggak salah. Dan nanti malam rencananya saya akan jalan-jalan sekitaran pusat kota. Dan saya punya misi nih untuk napak tilas kembali atau main-main lah ya ke bekas kos-kosan saya dulu. Ya, saya dulu pernah ngekos di kota Bengkulu ini selama 3 tahun waktu SMP. Jadi penasaran tuh pengen balik lagi dan kita coba makan di tempat saya makan dulu ya nanti malam. Dan paginya pastinya kalau ke Bengkulu tidak lain dan tidak bukan kita akan berjalan ke pantai. Rugi banget kalau ke Bengkulu tapi kalian nggak main-main ke pantainya ya. Jadi pastikan kalian tonton episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan kasih rekomendasi perjalanan selanjutnya kita akan kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.